Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Puja Lestari di acara Bibisa, bincang-bincang tapi santai. Baik, pada kali ini saya tidak sendiri karena di sini saya sudah didampingi oleh seorang dosen yang luar biasa. Beliau ini mengajar di berbagai kampus yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya mengajar di kampus Unma Banten. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar bahasa asing. Jadi, bagaimana sih caranya supaya kita jago berbahasa asing? Ya, kita langsung saja bersama Pak Robertus Andreas. Ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Oke, apa kabar Pak nih? Ya, alhamdulillah Bapak kabarnya baik dan sehat. Ya. Ini gimana nih Pak kesibukan Bapak minggu-minggu ini? Kayaknya ini Bapak jadwalnya padat banget ya Pak ya? Ya, seperti yang sudah saya beritahukan kepada kalian, jadwal itu tetap ada, Ya. tapi Bapak juga bisa membagi-bagi waktu Luar biasa. ya dengan kalian pada saat hari ini. Dan Bapak sudah janji 2 minggu yang lalu, Iya. kan? Tapi sekarang udah Bapak tepatin. Ya, terima kasih Pak ya atas waktunya. Oke, nih Bapak ini kan terkenal karena bahasa memiliki dan menguasai bahasa asing yang banyak tuh ya. Jadi antaranya mungkin ada apa aja Pak yang Bapak kuasai? Ya, mengenai menjawab pertanyaan tadi, yang mengenai bahasa itu sebenarnya yang saya kuasai itu ada beberapa, akan tetapi melihat kondisi di Pandeglang ini orang jarang berbahasa asing, ya, sehingga saya merasa mahasiswa-mahasiswa dimanapun harus lebih menguasai bahasa asing itu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemajuan bersama. Jadi Bapak harapkan, selalu Bapak tekankan pun, belajarlah bahasa. Bahasa itu dipelajari sangat bagus. Dengan kamu mengetahui bahasa aja, ilmumu sudah bertambah. Satu langkah lebih maju dari teman. Ada satu bahasa yang temanmu tidak kuasai, tapi kamu kuasai, ilmunya dapat. Dan bisa kamu transfer ilmu itu ke temanmu, sehingga orang tahu apa yang kamu baca. Oh, jadi tadi Puja membaca buku misalnya bahasa Korea. Puja isinya apa? Oh, isinya adalah mengenai ini. Nah, itu masukan juga untuk teman-temanmu kan? Iya. Selain untuk diri Puja. Jadi yang selalu Bapak harapkan untuk kalian itu, belajar bahasa itu nggak ada istilah terlambat. Betul Pak. Asal seperti yang pernah Bapak bilang, pertama dia memang ada kemauan mau belajar. Betul, kemauan. Yang kedua ada bakat. Nah, ketiga jangan malu ngomong. Sebab ya orang asing pun belajar bahasa Indonesia kesalahan, tapi toh mereka mempraktikkan bahasa itu karena mereka merasa, oh saya akan komunikasi dengan orang Indonesia. Kalau memakai namanya guiding itu susah. Seorang guiding sudah diatur pertanyaannya, tapi kalau kamu menguasai bahasa itu, kamu bisa nanya apa aja yang kamu mau. Mengenai misalnya lokasi pasar, jajanan apa yang ada di daerah itu, transportnya apa, jalannya lewat mana, karena kamu kan menguasai bahasanya. Betul. Tapi kalau kamu memakai guiding, itu sudah tertentu tempat-tempatnya. Nah, jadi seperti yang Bapak jabarkan tadi, 3 poin utama itu harus kalian kuasai. Jangan malu, jangan yang merasa aku ini bagaimana. Jangan. Kita ini semua itu pasti ada salah. Belajar bahasa itu pasti ada salah. Seperti kamu naik sepeda. Kalau naik sepeda itu pada usia kecil kan pasti jatuh. Setelah berapa kali jatuh, memahami bagaimana cara mendayung sepeda kan, sampai akhirnya juara balap sekampung atau tingkat kecamatan atau tingkat provinsi. Nah, begitu juga dengan bahasa. Itu selalu Bapak tekankan ke mahasiswa-mahasiswa Bapak. Apakah itu mahasiswa hukum, ilmu pemerintahan, atau ilmu komunikasi. Belajar bahasa itu tidaklah membuat kamu itu merasa bodoh, tapi merasa punya kelebihan. Ya, kelebihan. Karena bahasa itu memang adalah penghubung suatu bangsa. Dengan dunia luar Pak. Iya, itu. Jadi selalu Bapak tekankan dimanapun kalian, jangan malu.
prinsipnya jangan malu, jangan grogi. Aku malu lah kalau ngomong bahasa Inggris sama dia. Praktekkan. Dia pun belum tentu mengucapkan bahasa Inggrisnya itu sehari-hari itu sesuai dengan tata bahasa atau grammar. Begitu juga kita mempraktekkan bahasa Korea belum tentu sesuai dengan grammarnya bahasa Korea. Ngomong aja. Itu selalu bawa tekankan. Kenapa? Karena saya dari kecil tinggal di luar negeri. Saya itu hampir 42 tahun tinggal di luar negeri dengan sudah meninggali hampir sekitar 78 negara. Wow, dan tinggal di 29 negara. Jadi saya sudah paham semua di bagaimana budayanya, bagaimana kelakuan mereka, bagaimana masakan mereka, ya, bagaimana tata pola kehidupan mereka, sudah paham saya. Jadi itu nilai tambah bagi diri kamu semua mahasiswa Bapak. Itu selalu Bapak tekankan. Jangan malu, oke? Jadi 3 poin tadi ya Pak ya, kemauan, ada bakat untuk mempelajarinya, serius bakatnya, ya harus betul-betul benar dia. Betul. Dan tidak malu ya. Seperti ini. Ada orang berbakat main musik. Ya, betul. Ada orang berbakat olahraga. Sama, ada orang berbakat dengan bahasa. Nah, orang yang berbakat dengan bahasa namanya polyglot. Artinya dia menguasai lebih dari satu bahasa. Berarti Bapak termasuk polyglot ya? Saya bukan bilang saya polyglot, ya. Biarlah masyarakat dan teman-teman mahasiswa yang menilainya. Saya tidak berani membilang saya itu seorang polyglot. Mungkin saya itu dibilang mengerti bahasa. Ya, itu aja. Oke, kan tadi kita udah bahas nih Pak ya tentang pengalaman tentang bahasa asing yang luar biasa ya Pak ya. Nah, selanjutnya apa sih Pak sebuah tips ya agar kita jago berbahasa asing? Jadi syarat mutlaknya untuk bisa kita menguasai satu bahasa dan mengerti bahasa itu, kita harus ada niat atau keinginan. Keinginan kan bakat. Jadi bakat itu harus perlu, bakat itu harus kita upgrade gitu ya, penting. Karena kalau kemauan kita tidak, kita mau belajar bahasa ya, ingin seperti orang-orang cepat, itu kemauan kita. Tapi kalau kemauan itu tidak kita laksanakan dengan sungguh-sungguh ya sama juga bohong. Ya, betul, Pak. Jadi itu saran Bapak. Tapi saran Bapak, alangkah baiknya belajar bahasa itu dari tingkat dasar. Artinya tingkat dasar itu adalah dari PAUD. Ya, ajarlah anak-anak Anda berbahasa. Nggak apa-apa, namanya anak SD, anak TK, nggak apa. Saya ngajar anak TK Cina bahasa Korea, sekolah-sekolah Cina. Kenapa? Karena mereka umur 3 tahun sudah dipelajari, walaupun pada saat kita mengajar mereka lari ke sana kemari. Ya, memang artinya gini, kita harus penuh kesabaran. Sama seperti kita mengurus anak kita sendiri, ada nanti dia main ke sana nggak konsentrasi kan, namanya kan masih anak-anak. Tapi terus, ya akhirnya mereka nanti memahami. Nanti mulai timbul kesadaran mereka itu akan bahasa setelah mungkin dia kelas 2, kelas 3 itu mulai agak sedikit fokus dia. Gitu. Oke Pak, kan selain memiliki bakat ya, jadi khususnya untuk para pemula seperti saya ya, itu kalau misalkan mau belajar bahasa asing gitu ya, itu mulai dari mana dulu Pak? Apakah mungkin dengan membaca buku atau mendengarkan sebuah podcast bahasa Inggris atau bagaimana? Kalau mengenai dari tingkat pemula ya, kita itu dikasih 3 pilihan. Belajar dari buku langsung berbicara, atau memang belajar tentang situasi di lingkungan. Artinya begini, Puja mau belajar bahasa Inggris, silahkan. Artinya Puja harus mempunyai buku, mempunyai teman untuk bertukar pikiran, mempraktekkan ya. Dan juga Puja mempunyai satu tekad, saya ini belajar bahasa untuk diri saya, dan saya ini
ya. Tidak seperti orang panas-panas kayak ayam, jangan. Itu susah. Kenapa orang Cina kalau belajar bahasa itu serius? Padahal itu bahasa dia. Karena mereka memang ingin tahu bagaimana gramatika bahasa Mandarin, bagaimana gramatika bahasa Korea, bagaimana gramatika bahasa Jepang. Mereka itu tidak merasa, wah aku ingin apa instan, nggak ada. Ada proses Pak ya? Proses. Nah, penyakitnya orang Indonesia masuk 15 orang, 9 orang Cina, selebihnya orang Indonesia. Sampai tingkat mahir nanti itu tetap yang 9 yang ada. Orang Indonesia tadi nggak tahu kemana. Kenapa? Karena dia ingin instan. Nah, apa di sini yang harus kamu lihat punya? Kesabaran. Orang Indonesia nggak pernah sabar, ingin instan apapun. Jadi kalau belajar bahasa itu nggak bisa instan, harus benar-benar. Gitu. Dan dipraktekkan, jangan malu. Itu aja, nggak ada kuncinya. Oke pemirsa, banyak sekali ya pelajaran yang dapat kita ambil ya dari bincang-bincang kali ini bersama Pak Robertus Andreas. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa belajar bahasa asing itu bukan hanya belajar bahasa Inggris saja, tapi belajar bahasa asing juga banyak sekali bahasa-bahasa yang bisa kita pelajari, dan tentunya belajar bahasa asing itu bisa menghubungkan kita ke dunia luar ya. Kita bisa berkomunikasi dengan orang asing, kita bisa tahu bagaimana kondisi yang ada di negara lain, dan tentunya belajar bahasa asing akan bermanfaat untuk diri kita pribadi dan untuk orang sekitar. Oke, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Kita tidak terasa ya telah berbincang-bincang cukup lama dengan Pak Robert. Nah, oke, sampai di sini ya kebersamaan kita kali ini. Sampai jumpa di acara Bibisa selanjutnya. Bibisa, bincang-bincang tapi santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.